Oke, halo semuanya. Welcome back to my channel Only QA bareng aku Inggi. Di episode sebelumnya, kita udah bahas apa itu quality assurance dan kenapa peran QA itu penting banget kan. Kalau kamu belum nonton, wajib banget cek part 1 dulu ya, biar nyambung sama materi hari ini. Oke, nah sekarang kita masuk di episode 2. Kita akan masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu lanjutan dari Fundamental of Quality Assurance. Jadi di video ini aku akan ngebahas skill dasar apa aja sih yang perlu banget dikuasai sama seorang QA, baik itu soft skill maupun hard skill. Nah ini penting banget apalagi buat kamu yang baru mulai atau lagi transisi ke dunia quality assurance. Nah 2 lebih baik daripada 1. Dalam pengembangan produk, QA itu nggak sendiri. QA akan bekerja sama dengan anggota tim pengembang demi menghasilkan produk terbaik. Oleh karena itu, seorang QA wajib banget untuk paham skill set quality assurance selama proses pengembangan produk. Apa aja nih? Skoy kita tengok kuy. Nah, untuk jadi superhero QA, ada 2 skill yang perlu dimiliki, yaitu soft skill dan hard skill. Kita akan belajar satu persatu yuk. Dimulai dari soft skill. Pertama, ada soft skill yang punya 8 anak nih yang perlu kita perhatikan. Pertama, communication. Yang kedua, management. Ketiga, teamwork. Keempat, problem solving. Kelima, adaptive. Keenam, eagerness to learn. Ketujuh, empati. Kedelapan, knowledge sharing alias berbagi. Oke, kita lanjut bahas satu persatu ya. Komunikasi. Nah, soft skill pertama yang super krusial buat seorang QA adalah komunikasi ini guys. Kenapa? Karena kita bekerja dalam tim, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas itu wajib hukumnya. Gak cuma soal ngomong doang ya, tapi juga komunikasi tertulis. Misalnya saat kamu nemu bug, kamu harus bisa menjelaskan alur kejadian bugnya ke developer atau tim lain. Kadang, kamu juga harus jelasin bug itu secara lisan loh. Secara langsung, mungkin lewat stand up meeting atau diskusi bareng tim. Jadi, semakin jelas kamu berkomunikasi, semakin mudah juga tim memahami dan memperbaiki masalah. Dan soft skill berikutnya yang gak kalah penting buat QA adalah teamwork. Karena QA itu gak kerja sendirian. Kita kerja bareng developer, product manager, designer, bahkan kadang customer support juga. Setiap orang itu punya gaya kerja, karakter, dan keahlian yang beda-beda. Makanya penting banget buat punya empati, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting, aktif berkolaborasi. Jangan cuma nunggu disuruh, tapi juga ikut cari solusi bareng tim biar project bisa selesai dengan smooth. Sekarang bayangin deh, kita lagi ngerjain banyak hal sekaligus. Testing feature, nge-review bug report, sampai diskusi bareng developer. Kebayangkan ribetnya? Nah, makanya skill management dan organization itu penting banget buat QA. Kita harus bisa bagi waktu, kelompokin prioritas, dan rencanain semuanya biar nggak ada yang keteteran. Termasuk pas mau mulai testing, kita harus udah punya planning yang jelas. Tujuannya apa? Supaya testingnya nggak cuma selesai, tapi juga efektif dan efisien. Jadi QA itu nggak cuma cari bug pas testing aja loh, bahkan kita bisa nemuin bug sejak fase desain. Yes, kita juga punya peran sebagai reviewer. Ikut diskusiin flow UI dan UX bareng tim. Misalnya, pas lihat alur user login, ternyata ada celah yang bisa bikin user ke logout sendiri. Nah, di situ kita bisa kasih solusi alternatif biar bugnya nggak kejadian. Disinilah pentingnya critical thinking dan evaluasi guys. Kita nggak cuma ngasih tahu ada masalahnya, tapi juga bantu cari solusinya. Dunia IT tuh cepet banget berubah ya nggak sih? Hari ini tools A populer, besoknya tools B yang naik daun. Makanya sebagai QA kita harus adaptif. Bisa aja nih kita pindah project dan tiba-tiba harus pakai tools automation yang baru. Atau workflow tim berubah karena pakai agile atau scrum.
Nah, disinilah kemampuan buat cepat belajar dan fleksibel jadi penting banget. Intinya, kita nggak bisa stuck sama satu cara doang. Kita harus siap berubah dan terus berkembang. Lalu, jadi QA itu nggak cuma klik-klik terus nemu bug ya. Kita harus terus belajar biar bisa ngikutin perkembangan teknologi. Kadang kita perlu belajar tools automation baru, kadang juga harus ngerti sedikit tentang coding, atau bahkan belajar cara kerja produk yang sama sekali baru. Nah, disinilah pentingnya punya kemauan belajar yang kuat. Bukan karena disuruh, tapi karena kita pengen jadi QA yang makin pro setiap harinya. Ingat guys, teknologi terus berubah. Kalau kita berhenti belajar, ya bisa ketinggalan kereta dong. Kadang jadi QA itu butuh logika yang kuat, tapi jangan lupa juga empati itu penting banget. Kenapa? Karena kita harus bisa melihat dari sudut pandang user. Bayangin deh, kalau kamu jadi user, kamu pasti pengen aplikasi yang mudah dipakai kan? Nah, sebagai QA, kita bantu memastikan itu. Tapi nggak cuma ke user aja, empati juga perlu kita tunjukin ke tim. Misalnya, ngerti kenapa developer butuh waktu lebih lama ngerjain task, atau bantu produk tim mikirin solusi yang gak ribet buat user. Empati bikin kerja bareng tim jadi lebih enak, dan hasil akhirnya pun jadi lebih oke. Nah, tapi kita juga harus paham nih sama produk yang sedang kita kembangkan dengan baik, termasuk model bisnisnya. Kita perlu mengetahui alasan, tujuan, hingga solusi yang berusaha ditawarkan oleh produk yang sedang kita kembangkan. Dengan demikian, kita bisa memberikan saran maupun evaluasi yang sesuai kepada seorang UI UX designernya. Apalagi kalau kita menemukan flow UI atau UX yang nggak sesuai sama strategi bisnisnya. Jadi, end user kita nanti nggak kesulitan deh dengan flow UI dan UX desainnya. Di sisi lain, model desain juga tetap terjaga sesuai dengan strategi bisnis yang telah direncanakan. User senang, kita pun senang. Dan terakhir, tapi nggak kalah penting nih, knowledge sharing dan mentoring. Sebagai QA, kita nggak cuma belajar buat diri sendiri, tapi juga penting buat berbagi ilmu ke tim. Misalnya nih, kamu nemu cara testing yang lebih efisien, share dong ke QA yang lain. Atau ada junior QA yang baru gabung, kita bisa bantu jadi mentor kecil-kecilan lah. Dengan sharing, kita bukan cuma bantu orang lain tumbuh, tapi kita juga makin paham sama ilmu kita sendiri. Karena di dunia teknologi, yang berkembang bukan cuma toolsnya, tapi juga komunitas dan orang-orang di dalamnya. Oke, dari semua soft skill yang tadi kita bahas, coba deh kalau kamu disuruh pilih salah satu dari soft skillnya, kamu pilih apa dan kenapa kamu pilih itu? Coba tulis di kolom komentar ya. And see you di next episode. Bye-bye.